Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fenomena menarik dari Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih di tahun 2024 ini. Ya, disebut fenomena menarik karena memang belum dilantik tetapi sudah melayani konsultasi bupati yang akan menjadi bawahannya. Bupati terpilih juga belum dilantik. Saya katakan fenomenal sekali karena selama ini atau sepengetahuan saya sampai usia tua ini rasanya belum pernah ada gitu kan pemimpin yang belum dilantik tetapi sudah melayani, ya sama dengan sudah bekerja gitu kan, ancang-ancang bekerja gitu kan. Dan saya tentu atau kita ya khususnya orang Jawa Barat mengapresiasi setinggi-tingginya. Yang paling utama adalah kepada gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi, dan kedua kepada bupati-bupati yang juga terpilih sudah ada inisiatif. Ini memang baru beberapa bupati yang berkonsultasi. Yang saya tahu itu kan yang Bupati Cianjur ya, yang sekarang ini dokter siapa namanya Wahyu dan Ramzi wakilnya yang artis itu. Kemudian Bupati Subang juga kan yang berkonsultasi. Ini luar biasa menurut saya. Makanya saya ini fenomena menarik karena kita tahu beliau-beliau ini belum dilantik, tapi sudah berkonsultasi. Inilah saya katakan warga Jawa Barat tahun ini memilih pemimpin yang ya bisa diharapkan gitulah. Memang belum bekerja dalam arti secara formal, tapi faktanya belum dilantik, artinya belum formal gitu kan. Bekerja, tapi sudah membicarakan soal rencana-rencana pembangunan ke depan. Khususnya untuk bupati-bupati yang sudah berusaha untuk bertanya dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kan dibahas dalam pertemuannya itu tentang bagaimana rencana pembuatan jalan seperti di Cianjur itu. Udah tahu permasalahannya ternyata Kang Deddy ini, tukang nguriling. Keliling-keliling Jawa Barat itu tahu permasalahan. Misalnya Cianjur, oh enggak, katanya daerah yang paling selatan masih bagus gitu kan, tapi yang Cianjur yang agak ke selatan tengahnya jalannya rusak gitu kan. Itu menjadi prioritas bupatinya juga gitu. Kemudian diberi saran-saran segala macam lah dengan segala tantangannya, karena ternyata bupati itu pasti akan berhadapan katanya dengan OPD yang memang sudah punya rencana sebelumnya kan, pasti namanya pemerintahan itu, pemerintah daerah itu kan sudah ada yang excitingnya, sudah ada yang terencananya untuk sekian tahun ke depan gitu kan. Nah itu kan bagaimana gitu kan untuk mengubah itu. Makanya perlu keberanian dari bupati juga gitu kan. Apa yang akan diprioritaskan itu luar biasa menurut saya. Cuma saya mengapresiasi itu ya belum dilantik sudah memaparkan itu dengan bupatinya juga gitu kan. Dari Cianjur itu sudah memaparkan apa, walaupun masih ragu-ragu, walaupun masih ditanya berani enggak dan sebagainya, masih pikir-pikir dan sebagainya. Tapi percaya saya kalau dibimbing gitu kan, makanya diberitahukan nanti akan berhadapan dengan tim sukses, internal partai pengusung. Secara politis biasanya ternyata ada apa istilahnya, tekanan-tekanan gitu kan. Dan ini pelajaran untuk yang lain juga gitu. Pemimpin itu apalagi diusung partai pasti ada tuntutan-tuntutan dari pihak yang selama ini mendukungnya. Nah ini bahayanya politik balas jasa gitu. Balas budi gitu kan. Nah itu ternyata memang dari dulu memang begitu sih. Kalau gejala itu sudah terbaca dari dulu. Tapi saya berharap dengan kepemimpinan Kang Deddy ini, politik balas budi itu jangan terlalu diinikan lah. Balas budinya yang positif, misalnya balas budi untuk masyarakat, jangan kepentingan kelompok gitu kan. Itu bagus. Dan itu yang terjadi memang dari dulu begitu. Kenapa gitu kan, seolah-olah bupati itu dipegang tangannya gitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa berinovasi ya kan, kreatif untuk membangun masyarakat. Karena ternyata dari informasi tersebut gitu kita bisa membaca, oh ternyata seorang bupati itu ada tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan dari, belum lagi dari, apalagi bupati kan orang baru di sebuah pemerintahan.
Karena kalau orang-orang yang sudah lama itu kan karir gitu kan, pegawai negeri karir di situ mulai dari sekda dan selainnya, itu kan sudah biasa bekerja di lingkungan itu. Sementara bupati kan orang baru, bahkan punya latar belakang yang bukan pemerintah, bukan birokrat. Tapi kalau pemimpinnya kuat dan punya gaya manajerial atau kemampuan manajerial yang baik, saya yakin bisa diatasi. Nah, ini kecerdasan pemilih ya, rakyat juga memilih bupati juga harus yang betul-betul siap bekerja. Nah, mudah-mudahan gitu kan bupati-bupati lain terutama yang belum pengalaman itu berkonsultasi dengan gubernur itu perlu. Biasanya kalau dulu gubernur-gubernur itu, para gubernur itu biasanya konsultasinya hanya di acara-acara tertentu, misalnya rapat konsolidasi gitu kan, seluruh bupati wali kota dikumpulkan. Saya tidak efektif, saya selalu melihat seperti itu, nggak efektif. Justru lebih efektif person to person gitu kan, orang per orang, pribadi dengan pribadi, bisa ngobrol bebas, santai, kemudian mengutarakan dan lain sebagainya, nanti diberi motivasi dan lain sebagainya lah pokoknya mah. Itu kan lebih keren menurut saya, lebih efektif. Kebetulan Kang Deddy Mulyadi itu kan humble sekali, rendah hati, suka berkawan dan sebagainya. Terobosan baru kali ini saya lihat gitu kan, orang yang belum dilantik sudah mulai berpikir. Tentu saya berharap bupati lain juga jangan sungkan, karena Kang Deddy itu sifatnya terbuka lah kalau saya lihat. Jangankan bupati gitu, rakyat kecil aja diterima kan. Iya, rakyat kecil aja diterima, apalagi pejabat, apalagi orang yang berniat baik untuk membangun masyarakat. Mumpung kita punya gubernur, pemimpin yang welcome kepada semua orang, perhatian kepada masyarakat, ingin membangun paripurna kalau saya melihatnya. Karena aspek yang selalu diucapkan atau selalu disampaikan oleh Kang Deddy itu ada aspek fisiknya, membangun jalan terutama yang karena itu interkoneksi antar wilayah, antar desa, antar kabupaten yang rusak dan memang menyebabkan orang menjadi ada yang terisolir dan sebagainya. Artinya perputaran ekonomi barang dan jasa itu kan terhambat gitu. Karena itu harus pentingnya infrastruktur yang bukan simbolis atau bukan kemegahan. Ini pembangunan infrastruktur yang fundamental gitu kan. Kecuali simbol-simbol untuk membangun semangat. Nah apa gitu kan, membangun simbol yang sifatnya untuk semangat gitu, tapi harus punya makna yang betul-betul diaplikasikan. Kemudian apalagi masalah infrastruktur, masalah pembangunan pendidikan, masalah kesehatan itu selalu dibahas. Kerukunan antar umat beragama, antar masyarakat itu selalu menjadi perhatian. Kemudian kelestarian lingkungan. Dan tentu saja saya paling menarik juga masalah bagaimana Kang Deddy punya konsep tata ruang. Perhatian saya selalu fokus ke bagaimana tata ruang di Jawa Barat begitu acak-acakan gitu. Ya saya melihat kondisi di hampir di tiap kabupaten. Sekarang kan industri mulai berkembang di tiap kabupaten. Banyak yang pindah bahkan pabrik-pabrik dari Tangerang gitu kan ke Cianjur, ya kan, ke Kabupaten Bandung, ke kabupaten yang lain-lain juga, ke Indramayu, Subang, itu mulai merambah ke situ karena ya mungkin mencari daerah yang upahnya jangan terlalu mahal gitu kan. Kalau mungkin daerah kota dekat pinggiran Jakarta kan sudah mahal. Tapi resikonya ya itu, daerah-daerah pertanian habis nanti. Mereka itu tinggalnya ataupun membangunnya di tempat-tempat yang subur. Nah, disinilah kejelian seorang bupati harus membuat tata ruang yang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pertanian, tidak mengganggu lingkungan sehingga rusak. Bahkan kalau perlu dimodifikasi itu ada sinergi antara tata ruang industri dengan tata ruang yang lain gitu kan, seperti konsep Kang Deddy. Itu bagi saya menarik. Kan selama ini membangun di mana saja, pinggir jalan, tanah subur, pesawahan subur dibikin perumahan, dibikin. Ini yang paling paling saya lihatnya ini enggak punya konsep gitu bupatinya di daerah tanah subur, sawah dijadikan industri, dijadikan pabrik. Saya kira loh, kenapa tidak dibuat di daerah yang tidak subur atau kering atau agak inilah istilahnya tidak mengganggu produktivitas pertanian? Kenapa tidak sih itu?
Ya saya tahu gitu alasannya biasanya karena jauh dari jalan dan sebagainya. Tapi kalau bupatinya punya keberanian, harusnya ya kalau lo mau bangun di daerah sini, ya silakan bangun. Kalau nggak ada jalan ya bikin jalan, jangan mengganggu jalan yang sudah ada kan seperti itu. Kan Jawa Barat sekarang sudah mulai jalan jadi macet kan terhambat. Ya kan harusnya dibebankan kepada pengusaha, silakan Anda bikin di sini. Sekian jaraknya dari jalan raya, kemudian Anda bikin jalan sendiri supaya tidak mengganggu. Kemacetan sekarang di mana kok Jawa Barat banyak macet, Cianjur ada yang macet, Sukabumi ada yang macet, Bogor apalagi. Daerah-daerah lain juga banyak yang macet. Wah, itu kan akibat dari tata ruang yang tidak sesuai gitu kan, sembarangan. Belum lagi bencana seperti yang baru-baru ini terjadi di Sukabumi. Itu kan akibat apa istilahnya rencana tata ruang yang sembrono gitu kan, tidak memperhitungkan AMDAL gitu. Analisis mengenai dampak lingkungan enggak. Yang penting mah ada pemasukan ke daerah untuk meningkatkan pendapatan sebesar-besarnya. Kalau dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi waktu di Purwakarta itu yang disebut kawin sama Nyi Ratu Kidul, perlu kecerdasan di dalam mengatur anggaran dan tahu hukumnya. Inilah bagi saya saatnya para bupati untuk mendekat. Mudah-mudahan ada yang nonton juga ini acara Kang Deddy itu oleh bupati-bupati gitu kan. Bukan hanya oleh rakyat, sekaligus juga pencerahan untuk rakyat. Untuk adik-adik yang nanti bercita-cita ingin jadi pemimpin juga ini kan pembelajaran yang luar biasa dan terbuka. Selama ini kan tidak tahu, tidak tahu bagaimana pengaturan di dalam kalau kita jadi pemimpin. Bagusnya itu begitu nanti dilantik itu sudah bisa melangkah, itu akan menjadi keren. Jadi harapan besar bagi saya. Begitu mereka terpilih, hari pertama langsung bisa bekerja. Jadi tidak mikir dulu, cari-cari informasi gitu kan, kemudian merencanakan dan sebagainya. Kan sekarang sudah itu kan, minimal udah yang sudah berkonsultasi, jadi sudah tahu arahnya gitu kan. Nah bagi yang belum berkonsultasi, jangan sok tahu, jangan sok pinter gitu kan. Lebih baik kata Kang Deddy itu kan merasa dalam pengajiannya merasa tersesat, selalu merasa tersesat supaya saya terus mencari jalan. Bukan berarti dia mengakui bahwa tersesat, bukan. Dia selalu merasa tersesat supaya terus berusaha untuk mencari jalan agar tidak tersesat, mencari ilmu, mencari cahaya gitu kan. Dan itu memerlukan kerendahan hati. Untuk tidak merasa lebih pintar itu kan perlu kerendahan hati. Kalau orang sudah merasa oh saya juga tahu, nah udah hilang. Usaha untuk mencari ilmu itu hilang. Tapi kalau orang sudah merasa aduh saya belum bisa apa-apa, cari, makanya ada usaha untuk mencari. Nah itu saya kira pelajaran dari Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.